Getuin dulu dong musiknya. Sorry. Gua sosial kemana ya? Enak ya? Murah gembong yuk. Ayo. Gimana? Boleh tuh. Boleh kali ya? Boleh. Berangkat. Jadi hari ini kita mau berangkat ke Muara Gembong. Let's go! Let's go. Oke, jadi kita udah memasuki daerah Muara Gembong. Bisa dilihat sekeliling kita. Kameramen tolong. Yes. Saya Rohmat SE, Kasih Pemerintahan Desa Pandemekar. Bapak sudah lama tinggal di sini, Pak? Berapa lama? Saya lama tinggal di sini, dari kecil di sini. Oh, dari kecil Bapak di sini. Dari lahir, Pak, di sini, Pak? Dari lahir di Pantai Mekar. Oh, karena Bapak dari lahir nih, Pak, di Pantai Mekar. Bagaimana sistem bahasa di sini, Pak? Ada bahasa lain, bahasa daerahnya gitu? Enggak, di sini rata-rata bahasanya itu semuanya ya Betawi aja. Betawi aja. Betawi. Cuma memang kalau di ujung sana nelayan, karena memang ada pendatang juga itu ada juga bahasa Jawa gitu ke Indramayu ada. Berarti campur Cuma di banyak. ujung sedikit di tempat nelayan yang kemarin datang ke sana itu. Iya. Selebihnya itu semuanya Betawi. Berarti sistem mata pencariannya di sini kurang lebih semuanya hampir semua nelayan ya, Pak? Ada juga pertanian karena kita kan di sini dari dusun 3 nih ke sana dusun 4 itu sawah pertanian. Dusun 2, dusun 1 tambak dan juga nelayan. Gitu. Jadi 2 dusun nelayan perikanan, 2 dusun pertanian. Pertanian. Berarti ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan, ada juga yang punya tambak sendiri ya, Pak. Untuk sistem sosialnya di sini menurut Bapak bagaimana, Pak? Atau masih ada yang kurang untuk sosialnya? Atau di sini warganya saling gotong royong? Kalau di sini karena memang masih di kampung ya. Jadi sifat kekeluargaannya itu sangat erat sekali masih. Tapi ketika ada tetangga ya, ada kegiatan apalah hajatan, entah juga kemudian itu diriin rumah atau kematian kita masih gotong royong, masih artinya bareng-bareng lah karena memang di sini itu masih kekeluargaannya masih sangat erat sekali. Berarti satu sama lain masih sangat erat ya, Pak, Masih, antara iya. tetangga. Kalau untuk peralatan sendiri, Pak, peralatan atau teknologi gitu di sini masih terlalu jauh ketinggalan atau gimana? Ya sebenarnya kalau di sini kalau untuk teknologi karena memang kita ada di pesisir ya di utara, memang di sini ya sangat minim sekali. Ya paling kita di sini ada warnet ya kalau kan memang kita mau ada kepentingan untuk apa ya kita ada warnet di sini satu itu juga di dekat SMA itu, selebihnya nggak ada. Berarti Gitu. yang warnetnya cuma ada di tempat itu doang ya, Pak? Iya, nggak ada lagi. Tapi kalau untuk kayak jaringan gitu lancar apa di sini, Pak? Di sini kurang Kurang jaringan karena memang towernya juga memang sedikit ya kurang. Jadi hanya di beberapa titik aja yang ada. Kalau udah kita ke ujung sinyal udah susah, Oh iya. udah nggak ada itu. Jadi mesti pakai WiFi baru ada. Kalau untuk jaringannya hilang kalau di ujung. Udah susah ya berarti ya Susah, untuk iya. jaringan. Terus saya dengar kemarin di sini tuh ada 23 ketua RT, Pak. Iya. Nah itu berarti ada 23 dusun atau RT 23, RW 8, Dusun 4. dusun yang 4? Iya. Jadi
satu dusunnya itu ada membawai 2 atau 3 RW. Gitu, satu RW bisa membawai 2 sampai 3 RT. Gitu. Teman-teman, jadi di sini kita sudah sampai di Tambak Adima yang berlokasi di Pantai Mekar, Muara Gembong. Jadi di sini adalah tempat budidaya udang, yaitu tambak udang. Ya salah satu mata pencarian warga Pantai Mekar di Muara Gembong. Sekarang dengan Mas siapa? Maaf. Saya Fauzan. Ya, Mas Fauzan yang mengelola di sini ya. Ya, saya teknisi di sini. Kalau boleh tahu ini nama tambaknya tambak apa ya, Mas? Ini tambak Bapak Haji Adi. Kalau Bapak namanya Haji farmnya Adi Farm. Adi Farm. Iya. Berdiri dari kapan, Mas? Mulai kelolanya? Ini siklus ketiga ini. Siklus Jadi ketiga. kurang lebih 1,5 tahunan. Sudah satu setengah tahunan. Mas Fauzan sudah lama di sini. Di sini mengelola saya bertanggung jawab siklus pertama di sini. Baru siklus Tapi pertama. sebelumnya ada di daerah lain. daerah-daerah lain. Untuk bibitnya sendiri, ini bibitnya dari mana ya, Mas? Ini bibit siklus ini kita dari Rembang Dari Lembang, terus dikirim ke sini. dikirim ke sini. Untuk cara mengelola ini seperti apa ya? Budidayanya. Kita kan awalnya kita persiapan dulu. Persiapan lahan. Maksudnya dari proses budidayanya ya. Ya dari awal bibit datang sampai akhirnya jadi Ya, berarti kan kita persiapan lahan dulu. Jadi lahan keringnya kita sterilisasi dulu. Nah, lahannya terus peralatan tambangnya kita harus steril dulu. ya, Baru kita isi air. Airnya kita sterilkan lagi. disterilin lagi tuh Sterilin airnya. lagi airnya kan kita dari sungai airnya. Iya. Sterilkan. Karena kan ada tandon 2 tuh. Ya. Tandon 2 suplai ke sini. Oh, iya. Jadi sebelum masuk kolam budidaya disterilkan dulu di kolam tandon. Oh, disterilin di kolam tandon, baru nanti masuk ke kolam Masuk kolam sini. budidaya. Kenapa harus disterilkan, Mas? Kan airnya dari sungai kita jadi nanti kan mau tanaman bibit Iya. ini kan bunur udang tuh. Nah, airnya kalau misalkan nggak steril nanti kan sama saja kita nanam di air kotor. Oh, berarti nanti hasilnya pun jadinya Hasilnya pun jadi nggak maksimal, nggak malah maksimal. cenderung ke gagal gitu kan. Jadi kita sterilkan dulu kurang lebih seminggu. Nah, seminggu steril, seminggu kemudian kita pembentukan plankton gitu. Baru bisa ditebar benih. Tebar benih. Jadi disterilkan dulu, ditebar plankton, dibentuk plankton, Ya. baru ditebar benihnya. Nah, Untuk proses panennya sendiri, Mas, ini berapa lama ya? proses panen. Iya. Jadi siklus budidaya ini normalnya 90 hari sampai 120 hari. 90 hari sampai 120 hari. Ya, itu pun bisa diambil beberapa kali panen. Contoh misalkan di 60 hari pertama panen diambil misalkan 30%, nanti umur 80 30%, umur 100 hari 20%. Nah, sisanya nanti panen total di 120 hari. Jadi selama satu siklus itu bisa beberapa kali panen ya? Ya, bisa 4 sampai 5 kali. 5 sampai 5 kali panen. Lalu setelah dipanen, hasil panennya tuh disuplai kemana? Atau panen. ada yang sudah kontrak untuk hasilnya? Atau gimana? Ada yang sudah kontrak, ada juga kita sebetulnya pembeli udang tuh supplier tuh banyak sekali. Jadi kita tinggal milih aja. Jadi misalkan kita dealnya tuh harga di supplier ini, Iya. misalkan. Jadi nanti yang habis supplier. Dari supplier baru nanti disebarkan lagi ya? Iya, dari Ke supplier tempat-tempat mereka kan lain. punya cold storage sendiri nanti. Iya. Nah, dari situ bisa kita ekspor atau kemana. Tapi kalau untuk restoran sendiri ada yang pernah kesini gitu untuk Siklus kemarin ada. Ada. Nah, jadi kalau restoran itu mereka ngambilnya panen udang hidup. udang hidup? Udang hidup. Jadi kalau normalnya kita kan panen udang mati ya, maksudnya udang hidup Ya. diproses di es gitu kan. Oh, udah Nah, di packing lah ya? langsung di packing, Iya. di box tuh. Jadi kalau restoran itu biasanya panennya udang hidup. Oh, masih yang seger-seger, masih baru ditangkap ya? Jadi mereka bawa mobil box itu ya, Hmm. ada air pakai aerasi, nanti kita tangkap udang di sini,
Jadi udang yang di sini harus masih hidup sampai ke restoran gitu. Lalu kan di sini ada beberapa tambak tradisional juga Mas. Iya. Perbedaan antara hasil tambak udang ini dengan tambak-tambak tradisional lain apa bedanya? Beda dari segi kepadatan, pertumbuhan kan beda. Dari segi rasanya beda nggak? Oh enggak, Sama aja. sama aja kayaknya. Cuman dari segi bentuk aja ya, bentuk sama padat dagingnya atau gimana? Pada tebarnya yang beda. Maksudnya kalau dari dagingnya rasanya kayaknya nggak jauh beda. Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Selamanya sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dilihat yang satu, ku di sebelahmu. Makanya memang ada kendala aja. Jadi itu kendala siapa? Kendalanya dari limbah doang. Limbah. Limbah. Oh. Iya, limbah. Gitu. Limbahnya dari mana? Ya, kalau masalah limbah sih kurang tahu ya. Ya yang jelas ya, yang jelas dari pabrik. Oh. Jadi dari yang depan itu ya? Ya banyak sih kalau disebutin mah, cuman kita nggak enak. Oh, iya. Enak. Apa yang mempengaruhi kayak hasil tangkapan gitu? Ya sebenarnya sih ada itu doang. Limbahan itu doang, iya. Gitu. Kalau cuaca gitu? Kalau cuaca sih nggak terlalu. Ya. Sama sampah juga. Kalau kayak musim kemarau gitu ngaruh nggak pas sama ikan ya? Enggak sih sebenarnya mah. Lebih formal itu di sini banyak limbah daripada balik ke laut. Untuk pengaruhnya ke laut? Kayak menangkap rajungan kan, ya bisa pada mati gitu mbak di lautnya tuh. Kayak ikan juga sama tetap udang apa gitu. Berarti kayak kendala kayak yang lain nggak ada Pak? Selain Nggak ada, itu dong. selain itu nggak ada. Apa gitu yang dilakukan nelayan-nelayan sini gitu? Ya, itu sih ada sebenarnya ya mbak ya, kayak semacam bahasa laut lah kalau di sini ruatan laut lah. Tapi ya karena memang kan faktor dari usaha juga nggak mau menginginkan ya, jadi ya udah nggak pernah ada diselenggarain lagi itu. Dulu sempat ada. Ya, karena faktor ekonomi gitu ya. Ya, dari kita buat nangkap ikan kayak rajungan itu ya harus susah emang sekarang ini mah gitu. Jadi dari waktu ke waktu makin susah ya Pak buat Makin susah, nelayan. ya betul, makin susah. Terus kemarin kan saya sempat berbicara ngobrol-ngobrol sama para nelayan ya Pak. Iya. Katanya semakin kesini hasil tangkapannya semakin kurang Pak. Nah menurut Bapak tuh gimana untuk kedepannya Pak? Jadi memang ini sekarang ini faktor alam. Jadi melaut memang banyak warga yang mengeluh begitu dia ke laut hasilnya kurang. Jadi yang biasanya juga ya untuk sehari-hari itu adalah ya dapat dia 5-10 kilo, sekarang ini sulit. Karena memang ini yang pertama juga alam, yang kedua juga laut kita ini sudah banyak terkena limbah pabrik jadi masuk ke laut kita ke sini. Jadi memang ikannya inilah yang menyebabkan limbah, jadi pada mati atau juga dia pergi entah kemana karena memang adanya limbah itu tadi dari pabrik. Benar. Itu Bapak ada solusinya atau punya saran gitu kalau misalkan tangkapannya lagi kurang atau gimana gitu? Paling solusinya apa gitu?
Ya paling warga begini, kalaupun memang di sini dia laut terdekat ini lagi kosong, lagi kering, biasanya dia babang pergi, ya kan, ke laut yang jauh sampai beberapa hari, ya kan, ke pulau gitu kan, Pulau Damar, ke Pulau Lancang, jadi beberapa hari sampai 1 minggu baru dia pulang. Berarti nangkepnya di laut Iya, yang di lain. laut yang lain. Karena Biasanya hasil, dia begitu. karena hasil tangkapan di sini kurang. Oh iya, kalau soal agama di sini kebanyakan menganut kepercayaan apa? Di sini agama semua mayoritas Islam, Mayoritas nggak Islam. ada yang Kristen. Di luar Islam nggak ada ya. Artinya ada beberapa memang cuman orang-orang pendatang yang agamanya itu di luar Islam. Paling ya ada 2-3 orang lah di Pantai Mekar. Selebihnya Islam semua. Memang di sini dari dulunya itu artinya orang sini sendiri semuanya agamanya Islam, jadi keturunan semua. Ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kita saling menghargai aja. Saling terbuka aja ya, Iya, Pak. karena memang dia juga tidak beribadah di sini, tidak membuka juga artinya tempat beribadah di sini, gitu kan. Dia hanya beragama, ya kan, non Muslim, tapi untuk ibadah dia keluar ke tempat yang memang mayoritas di sana juga, gitu. Untuk di sini nggak ada. Untuk kesenian tersendiri kita di daerah Pantai Mekar punya kesenian sendiri atau gimana Pak? Apanya? Kayak ciri khas kesenian gitu. Sini kayak- nggak ada sih, nggak ada gitu. Cuma memang kalau di sini kita ya ciri khas orang Muara Gembong itu tadi paling hasil lautnya aja. Ya kan kalau biasa kalau orang mau ke Gembong, wah di sana nanti makan ikan atau udang atau kepiting, paling itu aja. Ciri khas Muara Gembong itu. Selebihnya nggak ada cerita artinya ada kesenian apa, kebudayaan apa, nggak ada di Muara Gembong. Ya, kemarin saya sempat dengar katanya dulu ada tradisi namanya pesta laut. Kalau itu memang setiap tahun ada. Sampai sekarang ada Pak? Ada sampai sekarang ada, karena memang di sini kan nelayan. Jadi pesta laut itu kita laksanain ada. Kadang pindah-pindah, ada di Muara Bendera, ada di Muara Jaya, Pantai Mekar. Jadi tergantung daripada nelayannya itu sendiri, mau di mana nih acaranya gitu. Berarti setiap tahun tuh pasti ada, tapi untuk tempat-tempatnya beda-beda Pak. Beda-beda. Iya, bisa di Muara Gembong, bisa di Muara yang lain ya Pak. Iya. Memang nelayan kita itu bareng jadi satu. Kalau untuk kayak pulau-pulau lain masuk ke sini, apakah warga sini saling terbuka? Begitupun sama pulau-pulau yang lain, kalau misalkan kita ada nelayan yang mancing di menangkap ikan di sana. Iya, nggak ada masalah. Nggak ada Banyak masalah. yang ya orang dari luar banyak mancing ke kita di sini, ya kan. Selagi artinya kepentingannya hanya untuk mancing, tidak berbuat apa-apa, ya tidak ada masalah. Gitu, kita terbuka aja lah. Ya kita juga di sini memang tempatnya ini kan laut, empang, banyak ikan, jadi ada yang pengen mancing di sini, jadi nggak ada masalah. Paling itu aja Pak pesan dari kami. Mungkin Bapak ada pesan atau pesan untuk kami mahasiswa biar ada perubahan apa? Iya, jadi buat adik-adik ya, karena memang ini kan masih baru ya pelajaran, jadi giat belajar aja, ya kan? Karena memang urusan kehidupan itu kan kalau udah begedenya itu nanti udah dewasa baru timbul penyesalan, ya kan? Kayak sekarang aja nih kayak orang Gembong jarang lah yang kuliah, jarang yang memang kerja di mana. Biasanya kan di sini tuh hanya ya paling tinggi itu di sini apa ya, guru lah, ya guru di sini. Jadi buat adik-adik sekali lagi masih ada kesempatan ya terus belajar, ya kan, setinggi mungkin, ya biar enak lah, gitu kan. Kalau memang udah kayak di sini kan orang kampung sini, ya cuma begitu kan kehidupannya, nelayan, bertani apa, gitu. Ya pesannya itu aja. Makasih banyak Pak Iya. atas waktunya.
badai puan telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Tiap taufan menyerang, kau di sana.